Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter Dian. Apa kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah baik. Ya, jadi Bapak Ibu para pendengar sekalian, ya mungkin kita masih ingat dengan Bu Dokter Adiani Adil yang di awal-awal munculnya wabah COVID-19 itu bersama Dokter Louis, ya mereka itu banyak disoroti. Ya, dan sekarang mereka tersandung kasus penyebaran berita bohong waktu itu. Hoax. Hoax, ya. Dan sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Nrekang untuk Dokter Dian ini dengan vonis berapa tahun itu? 22 tahun 4 bulan, Bu ya? Tahun 4 bulan, iya. Oh iya. Ya, jadi sekarang ini saya bersama Dokter Dian ini. Ya, apa langkah selanjutnya Bu Dokter setelah divonis ini? Ya, andai saya tidak banding pada saat kemarin putusan tanggal 7 April 2022 ya, saya sudah di rutan. Jadi ini karena banding, jadi mungkin Majelis Hakim Pengadilan Tinggi itu melanjutkan tahanan kota. Jadi upaya yang saya lakukan ini adalah banding, mengirimkan memori banding. Ke Pengadilan Tinggi di Makassar? Iya, Pengadilan Tinggi Negeri Makassar. Ya, kalau itu 2 tahun 4 bulan itu kalau lumayan ya, lumayan lama juga. Ya lumayan lama untuk sedangkan sehari saja ya, status tahanan kota saya ini sekarang, jangankan status tahanan kota ya, disebut tersangka saja, itu brand-brand tersangka saja, itu sebenarnya nggak pantas untuk suatu hal yang sifatnya jangankan dibilang kejahatan, kesalahan pun tidak. Karena apa yang saya lakukan ini adalah mengedukasi masyarakat awam perihal ilmu kedokteran. Ya, berarti Ibu tidak terima dengan keputusan itu. Ya, di bagian mana? Iya, karena kan notabene-nya perlakuannya kan diskriminatif sekali. Saya tidak tahu kenapa. Karena kan kalau memang disebut kejahatan, Dr. Lois malah sempat ditangkap beliau itu. Kemudian kok tidak diproses. Sementara saya nggak pernah ditangkap. Dr. Saya Lois diundang sampai baik-baik, sekarang tidak dimintai diproses. klarifikasi. Iya, Dr. sudah Lois selesai tidak kan? diproses? Sudah. Nggak pernah, Dr. Lois itu nggak pernah diproses. Hanya Tapi sempat ditangkap, ditanya-tanya, mungkin baru dikembalikan kan? kalau Ibu diproses? Kalau saya enggak pernah ditangkap, enggak pernah digiring, dibawa-bawa seperti Dr. Lois dibawa ke kantor bersama dengan aparat. Enggak, saya itu diminta undangan 2 hari setelah itu diminta untuk datang memenuhi undangan. Jadi saya diminta baik-baik untuk datang ke kantor polisi untuk menyampaikan klarifikasi, kok malah saya diproses sampai akhirnya divonis. Kan jadi lucu. Saya sempat konfirmasi ke yang dikatakan ahli pada saat persidangan, kok ada perlakuan berbeda terhadap Dr. Lois, padahal itu disebut juga dengan kejahatan. Malah lebih parah Dr. Loisnya, karena Dr. Lois itu mengajukan ketidakpercayaan terhadap COVID sebagai penyakit itu bukan berdasarkan ilmu kedokteran. Beliau itu dia mengajukan teori konspirasi global. Beda dengan saya, karena saya merujuk pada ilmu kedokteran, pada ilmu pengetahuan. Jadi saya tidak berteori-teori di luar dari disiplin ilmu saya sebagai dokter. Ya. Tapi saksi ahli pidana sementara pada saat itu hanya mengatakan bahwa yang diberlakukan ke Dr. Lois itu mungkin restoratif justice. Katanya keadilan restoratif. Yang mungkin saja di sini di kepolisian sini nggak diberlakukan. Jadi saya bilang, loh kok berbeda?
selain mengajukan banding Ibu, ada langkah lain juga? Sebenarnya itu lagi menunggu semua ini karena saya lagi ajukan RDP rapat dengar pendapat dengan dewan, kemudian menyurat ke ID ya, menyurat ke ID untuk bisa istilahnya untuk secara bersama-sama mengedukasi masyarakat, tapi tidak ada respon sampai sekarang. Jadi ini saya rencana lagi kembali untuk rencana membuat surat terbuka untuk Pak Jokowi ya. Iya. Ya minimal beliau tahu bahwa apakah memang ada hal seperti ini, apakah memang ini cerminan dari hukum yang berlaku di Indonesia ya seperti ini. Ya, minimal ada pemberitahuan ke beliau. Meskipun sebenarnya saya sudah tag di Twitter, di Instagram ya, menyampaikan itu, tapi sepertinya adminnya itu mungkin tidak respon atau bagaimana ya. Jadi saya upayakan lagi ini untuk membuat ini surat terbuka. Iya. Berarti ada 2 langkah yang ditempuh ini. Ibu pakai pengacara juga? Enggak, banding. dari katanya majelis hakim pada saat itu bahwa untuk kasus pasal yang didakwakan pada saat itu tidak membutuhkan katanya pendampingan lawyer. Ya, artinya bisa maju sendiri. Jadi saya pilih maju sendiri. Karena bukan apa-apa untuk didampingi kuasa hukum selain harus berkutat dengan materi, ya. Yang kedua kan karena saya anggap bahwa namanya ilmu pengetahuan dalam hal ini ilmu kedokteran kan sebenarnya pengacara pun awam akan itu. Jadi saya pasti setengah mati untuk memasukkan informasi itu ke beliau. Jadi yang tahu persis itu adalah para ahli ilmu kedokteran, dalam hal ini dokter. Kecuali ada pengacara yang dokter ya, mungkin saya berpikir untuk ambil di situ, tapi itu pun juga berpikir-pikir karena pasti biayanya juga tidak sedikit. Iya, biaya pengacara mahal. Iya, biaya pengacara mahal. Pengajuan bandingnya itu tuntutannya harus bebas. Ya minimal kalau memang tidak ragu untuk memvonis bebas, mungkin karena dapat tekanan dari mana-mana ya, minimal vonis lepas. Ada istilah vonis lepas, istilahnya memang terbukti apa yang kita lakukan itu ya, terbukti benar kita melakukan, tetapi bahwa itu tidak bisa dianggap tidak terkait dengan pidana ataupun tidak, karena hanya memberikan ini pendapat, memberikan ilmu yang dia dapat begitu. Iya, apalagi kan ini dalam proses persidangan mulai dari kepolisian sebenarnya sampai ke kejaksaan, sampai ke pengadilan kan tidak pernah dihadirkan yang disebut dengan ahli ilmu kedokteran. Jadi untuk membuat terang apa yang saya lakukan ini nggak ada yang bisa mengkonfirmasi itu. Artinya kan ini blur. Ini hal yang tidak diketahui. Nah, bagaimana mungkin yang disebut hakim bisa memutuskan sesuatu yang tidak diketahui? Hakim kan juga dalam hal ini awam akan ilmu kedokteran, dan hakim bisa sebenarnya dibantu oleh ahli juga, ahli ilmu kedokteran dalam hal ini dokter. Tetapi kan tidak dihadirkan di persidangan. Jadi kan ini sebenarnya hakim bisa mengambil kesimpulan bahwa karena kami awam dan tidak disupport, tidak dibantu oleh ahli dalam hal ini ilmu kedokteran untuk bisa mengklirkan, membuat terang yang disebut perkara ini, maka kami menyimpulkan untuk memberikan vonis lepas. Artinya tidak 100% bebas begitu. Masih misalnya misal kalau memang ada unsur malpraktek atau pelanggaran etika atau ke apa, jadi kalau ada yang merasa korban dari apa yang saya lakukan, ada yang dirugikan dengan apa yang saya lakukan, dia bisa mengadu ke
lembaganya saya dulu, begitu maksudnya. Ke majelis, ada majelis etik kedokteran ya, ada majelis Ya. kedokteran disiplin MKDKI untuk kasus-kasus malpraktek. Jadi kalau ada yang dirugikan dengan hal itu, dia bisa melapor ke sana dulu. Nanti dari hasil putusan itu, kalau memang ada unsur pidana atau unsur perdatanya, barulah dimasukkan lagi ke pengadilan seperti itu. Jadi dikelirkan dulu. Misal produk-produk jurnalis, Pak ya. Misal Bapak sebagai produk jurnalis atau reporter, itu kan kalau ada produk-produk jurnalis harusnya kan dibawa ke ranah pers dulu, ke Dewan Pers ya, untuk dikonfirmasi ya, di situ dikaji. Di situ dikaji di Dewan Bukan Persnya langsung ke kita, nanti penegakan Dewan hukum. Pers. Iya. Jadi seperti halnya saya, karena ini kan produk kedokteran, maka seharusnya diberikan tanggung jawab kepada ranah dokter, ranah ahlinya juga. Jangan dikasih yang awam, kasihan, karena bingung sendiri mereka. Jadinya saya di dalam persidangan itu selalu istilahnya bisa dibilang debat kusir, karena saya selalu merujuk kepada ilmu kedokteran, sementara hakimnya, jaksanya, dan yang disebut dengan ahli-ahli pidana, ahli bahasa, ahli IT, itu merujuknya kepada Kepres. Merujuk pada isi daripada keputusan Presiden. Isi dari keputusan Menteri Kesehatan. Padahal Kepres dengan Menkes itu tidak bisa dijadikan ukuran rujukan kebenaran, sebab bisa saja isinya itu tidak bersesuaian dengan ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu kedokteran. Jadi begitu, akan selalu bertolak belakang. Andai Kepresnya atau keputusan Menkesnya ini merujuk kepada ilmu kedokteran, sesuai dengan ilmu kedokteran, pasti apa yang saya sampaikan itu akan sinkron. Tetapi kan berbeda, kontra. Dan lagian pun saya sampaikan ke persidangan bahwa saya dalam mengedukasi masyarakat itu tidak pernah merujuk kepada Kepres. Jadi itu Kepres tidak ada hubungannya dengan apa yang saya lakukan. Kepres mau ada atau tidak, ya, saya tahu atau tidak dari isi Kepres itu nggak ada hubungan, karena saya melakukan ini karena rujukannya kepada ilmu kedokteran, ya, dan Kepres itu bukan ilmu kedokteran, saya bilang. Ya. Jadi tidak ada kewenangan buat kami dokter untuk merujuk kebenaran kepada Kepres. Kita tidak pernah mempelajari di Fakultas Kedokteran Kepres-Kepresan, tak ada itu. Iya, mudah-mudahan nanti di persidangan di pengadilan tinggi nanti, Bu, sudah bisa dihadirkan ahli-ahli seperti dokter atau dari Kementerian Kesehatan, ahli-ahli lainnya. Kalau dibanding, Pak, dibandingkan hanya pemeriksaan berkas. Nggak ada lagi pengajuan ahli. Mungkin di PK mungkin ada, nanti untuk upaya hukum luar biasa, mungkin nanti di PK bisa dihadirkan nanti yang disebut dengan saksi ahli pidana. Minimal dia memberitahukan, karena ada saya dengar ini dari Pak Ted ya, yang Pak Ted Hilber yang ada Babe Aldo itu, yang bersama-sama Babe Aldo. Itu beliau mengatakan ada artikel bahwa pasal yang dikenakan kepada saya itu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu sebenarnya diperuntukkan kepada pemerintah yang melakukan tindak kriminal, tindak pidana penyebaran hoax. Jadi pemerintahnya, karena memang pemerintahlah yang punya kapasitas untuk bisa menyebarkan hoax, menyiarkan. Dalam itu kan pasal menyiarkan. Berarti yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, yang dilakukan oleh insan penyiaran, insan-insan media. Itu kan pasal yang diperuntukkan. Nah, siapa yang bisa punya kapasitas atau kualitas secara material, imaterial, punya kemampuan, power untuk bisa melakukan itu, menyiarkan ya, melakukan tindak penyiaran, kemudian mengemas hal yang fiktif itu sehingga bisa diterima di masyarakat sebagai hal yang benar, itu kan yang bisa melakukan itu adalah pemerintah. Kalau kita yang hanya ibu rumah tangga seperti saya, hanya karena kebetulan saya dokter, saya dapat di mana, dapat modal di mana untuk bisa melakukan hal hoax yang sedahsyat itu. Dari semua pasal pidana terkait hoax, yang inilah yang terbesar ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Karena kenapa? Karena memang
ini apa namanya, imbasnya sudah kehidupan berbangsa bernegara, bukan oknum lagi korbannya. Bukan 1-2 masyarakat yang 1-2 rakyat yang dirugikan, tetapi ini seluruh masyarakat Indonesia, boleh dibilang satu dunia. Nah, bagaimana mungkin sosok ibu rumah tangga seperti saya yang hanya PNS, boleh dibilang PNS itu adalah mata pencaharian yang paling minimal, ya, paling tidak mapan di antara semua profesi. Nah, bagaimana mungkin saya yang punya modal pas-pasan hanya untuk makan saja itu 11-12 kalau sudah akhir bulan sudah mikir mikir awal bulan, ya. Bagaimana Ya itu mungkin saya Bu punya Dokter, kapasitas untuk melakukan itu? Bu Dokter, nanti kita sharing, mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi perhatian di terutama di Ya, yang minta punya tolong nanti kapasitas kalau untuk sudah penegakan jadi, hukum, ya. terus juga kepada pemerintah-pemerintah yang di atas. Ya, kita punya Ya, kita punya keinginan, punya kemauan supaya wabah COVID itu hilang, kasus-kasusnya juga harus hilang.